Terkait dengan polemik Ben Sukatani ini, kita akan berbincang dengan anggota Kompolnas, ada Pak Yusuf Warsim. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Vidi. Baik, Pak. Ini menurut Anda bagaimana ini setelah peristiwa mereka bertemu polisi, kemudian Ben Sukatani ini meminta maaf, dan ini memunculkan dugaan bahwa ada tekanan di sana. Bagaimana menurut Anda? Ya, terima kasih, Vidi. Dari kemarin sejak viral kita lakukan pantauan di media sosial. Dalam perkembangan, ya tentu kita mengucapkan terima kasih kepada Polda Jateng karena sudah ada penjelasan. Pertama, menjelaskan memang melakukan klarifikasi kepada pihak Sukatani. Sementara seperti itu yang kita tangkap, klarifikasi ini sudah mendapatkan pemahaman, kesepahaman lah kira-kira itu. Dijelaskan juga sekedar klarifikasi, tidak ada hal-hal yang itu sejauh mungkin bisa dikatakan indikasi tekanan-tekanan. Tapi sementara seperti itu ya akan kita lakukan pemantauan nanti selanjutnya. Yang kedua, apa yang disampaikan dalam penjelasan Polda Jateng sebenarnya juga cukup terang dan jelas. Polda Jateng tidak anti kritik. Diakui memang ada kritikan di dalam lagu tersebut, tapi itu dihormati dan dihargai. Saya kira ini sudah cukup bagus penjelasannya. Hanya memang dari rekan-rekan YLBHI memang kita juga memahami apa yang dimaksud ya. Namanya juga mereka sebagai satu elemen masyarakat yang peduli terhadap penghormatan dan penegakan hak asasi manusia, yaitu kita pahami. Ya. Tapi dalam pantauan juga kan dari pihak Sukatani menyampaikan permohonan maaf. Nah, tentu ini juga kita hormati dan kita hargai. Bagaimana selanjutnya tentu kita sementara menggarisbawahi dari pihak Sukatani kan menyampaikan bahwa apa yang disampaikan permohonan maaf itu benar-benar tidak berada dalam tekanan. Sementara itu yang kita pedomani, dan bagaimana selanjutnya tentu kaitannya dengan kinerja Polda Jateng khususnya ya nanti kita akan terus melakukan pantauan bagaimana perkembangan ini, apakah ada hal-hal kemudian yang sifatnya baru, nanti kita lakukan pendalaman lebih lanjut. Tapi sementara Vidi, penjelasan Polda Jateng kami rasa sudah cukup menjelaskan, dan juga ada permintaan maaf dari pihak Sukatani juga sudah sangat menjelaskan. Jadi sebenarnya ya polemiknya sudah clear sebenarnya, dari kedua belah pihak sudah menjelaskan. Hanya kami tentu sebagai pengawas tentu tetap melakukan pemantauan bagaimana perkembangan selanjutnya, apakah ada hal-hal yang baru nantinya, tentu itu nanti akan kita dalami lebih lanjut. Baik Pak Yusuf, ini kita juga akan mendengarkan wawancara dengan Kepala Biro Penerangan Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnuwandiko yang mengatakan bahwa Polri membuka diri terhadap kritik yang membangun. Di sini saya ingin menjelaskan bahwasannya apa yang menjadi bagian kritik dan itu membangun secara konstruktif kepada Polri itu menjadi bagian evaluasi kita bersama. Ya, artinya saat ini juga sudah dijelaskan oleh Polda Jawa Tengah dan semuanya ini sudah sampai pada penjelasan oleh Polda Jawa Tengah, dan kemudian ini juga bagian daripada tadi penjelasan bahwasannya Polri pada prinsipnya tidak anti kritik. Baik, Polri tidak anti kritik. Saya juga membaca pernyataan dari salah satu anggota Kompolnas, Pak Gufron, mengatakan bahwa memang dalam menanggapi kritik ini Polri harus proporsional. Bisa dielaborasi mungkin Pak, ini yang proporsional yang dimaksud ini seperti apa kalau ada kritik terhadap Polri? Ya, komitmen anti kritik itu sudah dalam pantauan kami. Memang sepanjang 4 tahun dalam kepemimpinan Kapolri Jenderal Listio Sigit, komitmen itu cukup jelas. Pernah dilakukan sayembara mural itu kan kritik-kritik di dalamnya. Yang kedua, ya, proporsionalitas ya tentu memang harus dikedepankan karena itu menjadi norma dalam kode etik.
kaitannya dengan misalnya menyikapi, meminta klarifikasi itu ya proporsional, hanya untuk mendapatkan informasi, ya kira-kira maksudnya apa, oh, setelah mendapatkan penjelasan, ya sudah, itu sudah kira-kira seperti itu. Proporsional itu ya tidak menjurus kepada satu tindakan-tindakan yang eksesif, yang berlebihan, ya sesuai dengan norma kode etik, menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural. 3 hal itu sangat komplementer. Nah, ketika dia profesional, di dalamnya ada proporsional, dan di dalam juga sesuai dengan prosedur. Itu Vidi kira-kira. Baik Pak Yusuf Warsim dari Kompolnas Republik Indonesia, terima kasih untuk dialog di Kompas TV malam ini. Terima kasih, salam sehat semuanya.